Tevez bener. Ya kan? Tevez lagi, Spare dong, spare kan. Nggak harus Tevez juga kali ya. Palacio paling. Ya, Palacio bisa jadi ya. Dia kan punya Najar, kalau Inter Sudianto potong kunjung. Waduh. Kira-kira kalau ngasih rapot nih, poin buat manajemen tahun ini berapa bang? Yo, kembali lagi di Espresso, sebuah obrolan yang sedikit pahit tapi apa Bung Wanda? Gak bikin impoten. Waduh, keras. Ya kali ini kita kedatangan tamu dari teman-teman Inter. Ini boleh diperkenalkan dulu dari sini dulu. Saya Wanda. Inter mana? Inter Independen. Inter Independen. Perjuangan. Inter Perjuangan. Itu selenger. Terus ada Bang Saya Igai dari Inter Club Indonesia ya regional Cikarang. Waduh, tuh jauh tuh Cikarang. Satu lagi. Gue Icang dari Cibekasi. Woi. Nah, karena kita tamunya dari ICI, kita bakal bahas soal performa Inter di musim ini. Oke. Kita lihat nih udah banyak perubahan nih Bang ya. Dari segi bursa transfer dari tahun-tahun sebelumnya lah. Mungkin ini satu tahun yang kira-kira bisa memberi harapan besar sebenarnya dari awal. Mungkin itu dari sudut pandang penggemar umum ya. Yeah. Kita langsung tanya nih ke penggemar Internya langsung dari Bang Icang dulu nih tentang Inter di musim ini nih. Inter musim ini sebenarnya dari jumlah kemenangan aja sama poin lebih baik daripada musim lalu. Padahal musim ini belum kelar, tapi secara poin lebih bagus. Jumlah kemenangannya juga udah lebih banyak. Tapi emang ya lawan masih terlalu kuat lah. Juve masih terlalu kuat. Seenggaknya spot UCL udah lebih aman lah ya. Lebih aman. Sport UCL lebih aman. Kalau dari Bang Iga ya. Musim lalu harus sampai last time ya. Ya kalau dari gua pribadi sih dari awal ya seenggaknya kita milih pelatih Conte aja itu kan jatuhnya berarti kan udah naik level. Berarti kan keinginan dari seorang Stephen Jang itu kan menjadikan Conte pelatih itu kan harus di atas Spalletti. Pasti ekspektasi orang kan umum pasti pengennya Scudetto, pasti lah. Pengennya langsung instan juara ya. Cuman kalau kita lihat pengaca dari performa musim ini walaupun musim ini belum berakhir, saya rasa cukup maksimal lah. Karena kalau kita lihat dari MKS-nya ya, menang kalah serinya. Yeah. Serinya tuh kebanyakan Inter itu. Cuman kalau ngeliat dari kalah, Inter tuh tim yang paling kalah sedikit loh di klasemen. Kita baru kalah 4, jangan kayak Juve aja 5 kan. Tapi serinya ini loh, berarti kan ada yang salah. Itu dari mentalitas. Tapi secara umum saya puas lah. Anda udah puas dengan performa Inter? Puas. Ya gue sih dari awal kedatangan Conte juga udah yakin lah. Walaupun memang sejujurnya gue nggak yakin Scudetto musim ini ya. Tapi seenggaknya bisa lebih konsisten daripada musim lalu dan memang ya sejauh ini terbukti Inter di posisi ketiga dan udah memastikan tempat di Liga Champions. Secara permainan juga lebih bagus daripada ya RN Spalletti lah. Tapi mungkin itu pengaruh ke pemain ya kan. Inter musim ini datengin banyak pemain dan gue lumayan terkejut kenapa si Stephen Zhang manajemen Inter benar-benar memanjakan Conte lah dengan ngedatengin pemain-pemain yang memang sesuai dengan keinginan dia. Nah ngomong-ngomong pemain nih, gue sempet sama Wanda dulu pas awal musim sempet bilang ini kan Reva bakal diandelin banget ya sama Conte nih. Menurut abang-abang ini nih kira-kira ini kan bakal ada Hakimi nih nanti. Ya. Kira-kira cuma buat pelapis Kandreva atau Kandrevan yang pelapis Hakimi nih seharusnya gitu. Kalau Bang Icang gimana? Kandreva kayak musim depan selesai kayaknya sih. Hakimi bakal masuk line up mungkin. Kandreva bisa pelapis, kalau dia nggak mau paling dia cabut. Dari Bang G? Ya mungkin kalau musim depan kalau Hakimi udah masuk mungkin Kandreva jadi jaksa kali. Calo. Ya, karena dia di Hakimi kan. Jadi kalau kita berpikir Hakimi itu kan bisa dibilang musim ini itu bisa dibilang bek kanan terbaik lah. Iya. Apalagi dia skema hampir sama lah sama Conte di Dortmund kan 3-4-3. Kandreva sendiri sebenarnya di era Conte jujur kaget gue juga lihat performa dia kan. Bisa sampai 7 assist, 7 gol kalau nggak salah. Berarti kan jauh lah dibandingin di era-era Spalletti, apalagi era zaman jahiliyah perang debur kan. Tahu lah paling Tristi dulu kayak gimana.
Tapi gue yakin tetap masih bisa diandalkan Candreva. Kalau misalnya ada beberapa pemain yang masuk list buat dijual nih, siapa aja nih pilihan abang-abang yang udah layak, kayaknya nih musim dia di Inter udah habis nih? Gue Vecino sih. Gue Gagardini lah. Gardini. Aco tuh orang. Lord. Kalau Bang Ike? Ya kalau gue sih jujur, gue pengen kayak model pemain jujur sih gelandang sih yang seharusnya direformasi lah, karena kesenjangan antara inti sama cadangan tuh jauh. Jadi saat Conte ganti pemain tuh pasti bukan tim stabil tapi malah turun nilainya, permainannya. Mungkin kayak Pecino, Gagliardini. Cuma kalau khusus Pecino sih gue pengennya Pecino dijual tapi dikontrak pas lawan Milan aja. Waduh, sering golin soalnya. Sering golin kalau derby. Bagus dia kalau lawan Milan. Oke, aneh kan, ada suka mikir orang kalau lawan Milan kayak kesurupan perang 4 ya. Pecino ini memang unik ya, dia spesialis. Pertandingan penting ya. Big game player ya, big game player. Yang lawan Lazio aja kan, aduh gokil itu asli. Lazio terus 3 Champions musim lalu lawan Tottenham. Iya. Itu orang emang kadang-kadang susah ditebak itu. Lahirnya tanggal 29 Februari kayaknya. Gak jelas zodiak kapan. Jelas kayaknya. Tapi kalau ngomong soal Conte nih, biasanya kan yang diincer emang pemain kebutuhan dia satu, yang kedua biasanya pemain keturunan Itali. Dan ini Inter lebih Itali daripada Juve kalau musim ini. Nah, tentang rumor Tonali nih gimana nih? Buat upgrade di lini tengah menurut abang-abang? Overpriced, overrated buat gua. Kemahalan ya? Dan terlalu digadang-gadang banget lah. Padahal dia cuma main di Brescia menurut gua yang ya nggak efeknya nggak gede-gede banget juga buat Brescia sebenarnya sih. Karena nggak bisa angkat ya, dari zona degradasi. Agennya jago aja agennya. Agennya jago jualan. Agennya jago jualan. Ya kalau Tonali sih jujur gue sempet penasaran seperti apa sih mainnya. Jadi gue terakhir tuh lawan Brescia lawan Roma kemarin gue sempet nonton. Emang gue akuin secara permainan man to man emang bagus dia. Cuma secara PC masih kurang. Cuman dengan harga yang sekarang rumornya 35 juta euro, jujur gue juga kemahalan. Emang kalau Stephen Jang okein kita mau gimana ya kan? Mungkin kayak Marotta nelfon gimana nih si Tonali, ya udah beli aja ya. Berapa? 35 udah gua lebihin 2 juta ya kan. Ngomongnya ke Ausilio, Pak Stephen Jang ngasih cuma 35 ada ya. Padahal dilebihin 2 juta. Calo. Berarti Marotta ngambil 2 juta kan? Duit pulsa. Kasihan si Ausilio diayamin dulu. Terus kalau misalnya ngomongin pemain muda itu kan Tonali termasuk pemain muda ya. Sebenarnya kan di sisi Primavera Inter banyak tuh. Kalau dari beberapa tahun terakhir yang sebenarnya bisa dimanfaatin. Contohnya Bastoni udah mulai kepake di belakang gitu kan. Yang itu termasuk pemain muda lah ya. Terus ada Agome mungkin. Terus ya jangan sampai kayak kejadian Zaniolo lah pas dia udah ngangkat malah dilepas gitu. Kira-kira yang layak masuk nih buat squad inti siapa? Gua Agome sih. Kan ya kalau Bastoni kita nggak usah ngomongin Bastoni lah. Dia musim ini juga udah konsisten kan. Jadi pilihan utama walaupun memang beberapa kali dirotasi tapi itu kan kebutuhan tim bukan permainan dia jelek atau apa. Kalau gua untuk pemain muda terutama yang untuk musim depan sih gue lebih milih Agome. Dia musim ini pasca corona ini kan dia beberapa kali dimainin dan dia dimasukin itu bukan di menit 80 90 bukan, tapi dari menit 60 70 dia juga udah main waktu lawan apa Sassuolo apa kalau misalnya dia itu udah dimainin dari menit 60 dan itu terbukti dari permainannya sih udah kelihatan lah ini pemain bisa jadi pelapis ya katakanlah Barella musim depan gitu kan. Sengaja kalau gua lihat dari walaupun memang sebenarnya Inter ini kan punya kenangan buruk sama pemain-pemain belia ya. Dijual lah apalah main di Inter jelek terus di klub lain jadi bagus. Tapi kalau gua lihat untuk harapan ke depan sih Agome punya kans lah. Sengaja ya jadi kayak Bastoni musim ini. Kalau dari Bang Ican siapa nih? Pemain muda yang layak masuk skuad inti sekarang? Nggak ada buat gua. Nggak ada. Belum siap ya? Inter tuh nggak punya sejarah bagus sama Primavera menurut gua. Jangan naif bahwa simbol klub yang kita sembah aja bocah dari Benfield gitu, bukan asli dari Inter gitu. Jadi memang harus beli pemain sih Inter tuh, nggak bisa dari bawah, nggak bisa dari lahirin tuh. Pemain dia nggak bisa.
Bukan tradisinya Inter itu sebenarnya. Oh iya. Kalau menurut gua sih. Ya sama sih sependapat ya. Kalau menurut gua apa ya, pemain Primavera Inter tuh bisa gue lihat telat mateng ya. Kadang-kadang di saat dibutuhin tapi mentalnya belum dapet. Kita buktikan kan kayak pemain-pemain kayak model dulu zaman Ramaccioni pas juara Champion Junior kan. 2013. Era-era dia kan pemainnya bukti sekarang pada hilang. Kayak Daniel Besa, Samuel Longo. Tinggal Duncan paling. Samuel Longo masih status Inter. Longo cuma buat di Indonesia main. Indonesia bikin gol udah itu doang. Dia masukin kita bersorak. Spesialis pinjaman. Longo setiap musim punya tuh jersey Inter. Punya dia. Dia tuh Longo tuh harus bangga bisa masukin ke gawang Marcus Horizon. Itu aja yang kita dia. Dia spesialis ke Indonesia sama ke Amerika ya. Amerika ya. Pramusim selalu main ya. Padahal jujur gue pertama ngeliat Longo tuh gue wah ini orang mirip gaya mainnya sama Shevchenko nih ada gue ya. Tapi kok kemarin ini orang mau hilang kan? Apa gara-gara namanya Longo kali Longo ya kan? Jadi kalau gue pribadi jujur kayaknya kayak pemain model kayak yang tadi dibilang Bang Wandi apa namanya kayak Agome atau Esposito lebih baik dipinjaman kan. Kayak menuin slot buat UEFA doang itu dia. Bisa. Kan slot UEFA harus ada pemain lokal kan. Kan udah dapet Radu kan. Radu. Tapi kalau Esposito gue nggak yakin sih. Esposito kalah. Apalagi kan posisinya striker ya susah. Susah. Dia gol juga pemberian kok. Gol juga hadiah. Gol kado. Iya bukan hasil effortnya dia gitu nggak. Tapi dengar-dengar kata keluarganya mafia dia. Waduh. Makanya dia punya pegangan di Inter dia. Kagak ada yang beri nyolek ya. Makanya berani minta gaji tinggi ya. Iya. Mau perpanjang kontraknya. Macam-macam setiap panjang diculik kayaknya. Berarti orang dalam ya. Bisa jadi. Tapi aman ya. Kalau memang benar kata Icang sama Bang Igai soal Inter yang memang gak punya sejarah bagus nih sama tim Primaveranya ya kayak tadi seperti gue bilang yang sebelumnya kita udah hilang Pinamonti atau yang lain gitu kan udah hilang sama Zaniolo. Tapi kalau gue lihat tren sekarang nih sama Conte dia termasuk berani lah memberi kesempatan untuk pemain muda kayak Esposito, Bastoni, Aguami belakangan ini juga dia kan udah berani. Nah ini kan beda nih sama pelatih-pelatih yang dulu. Saya kan Spalletti dia sama sekali nggak ngasih kesempatan untuk pemain muda. Pioli waktu itu sempat ngasih kesempatan untuk Pinamonti tapi juga cuman ya 5 menit terakhir lah dan ya nggak berhasil juga. Sebenarnya kalau kata gue sih bukan ngasih kesempatan ya. Ya emang nggak ada stok lagi. Nggak ada dilihat. Ya kayak kita lihat Lukaku, Lautaro kan, Sanchez cedera kan tadi itu kan pas di timnas kan. Jangan di cadangan ada Politano sama Esposito. Dan Politano sendiri kan nggak cocok sama skema Conte. Emang nggak mau siapa lagi yang dipasang. Cuman tetap sih gua respect Conte masih berani lah istilahnya spekulasi pasang pemain Primavera. Buat nyoba lah ya. Buat nyoba. Buat jam terbang juga kalau misalnya pengen dijual nih lumayan nih harganya. Itu kerjanya Ausliol. Kalau di awal musim dia bagian main buyback. Opsi buyback. Dan kalau tradisi Inter sebenarnya lebih banyak ngambil dari Amerika Latin biasanya. Argentina apalagi. Nah kira-kira nih buat bursa transfer nanti nih pemain Latin yang layak buat masuk Inter siapa nih Bang? Kalau gue pribadi sih selalu pengen Casemiro ya. Casemiro Madrid kayaknya mustahil tapi itu orang gila tuh sebenarnya tuh. Iya. Apalagi buat pelapis Brozovic. Itu impian banget tuh Casemiro tuh. Kalau gue sih jujur kalau sekarang buat pemain Latin belum terlalu banyak yang bisa gue kenal ya jalannya. Cuman kalau untuk harapan sih jujur gue pengen Gosens Atalanta itu. Walaupun dia bukan pemain Latin ya jalannya. Tapi Tepes nggak mau Tepes. Hah? Tepes minta gaji gede mulu. Jangan deh. Kalau Suarez sudah habis. Kalau free transfer mungkin kurang gaji nggak apa-apa sih. Saya kalau harus beli kayaknya enggak deh. Kalau Suarez sih. Cuman jujur sih efek Ronaldo ke Juve itu juga berefek juga sama Liga Italia. Jadi pemain-pemain bintang dari luar pun sekarang udah mulai berdatangan gitu. Jadi sekarang ditambah efek Conte juga, kadang efek pelatih pun ngaruh buat pemain bintang buat pindah ke klub itu kan. Misalkan kayak Hakimi ditelepon Conte, "Gua mau lu jadi ke Inter mau." Conte telepon mau dong. Gue yang telepon sama Jari ya. Siapa lo ya? Spalletti kan. Makanya kadang-kadang gue mikir situ. Jadi efek dengan jujur saat ini gua anggap secara keuangan Inter tuh nomor 2 lah di Italia saat ini di bawah Juve. Jadi buat membeli pemain bisa apa aja, cuman harus sesuai sama kapasitas dan
kemauan pelatih. Jangan sampai pelatih pengennya si A dibeliin si B. Jadi mau itu pemain Latin atau enggak, selama itu kebutuhan Conte, gue sih oke aja. Oke, lu kan? Gue tetap pengen Vidal sih. Waduh. Daripada Vidal, ya. kalau dibilang Tonali ya, gue lebih mendingan Vidal. Ya lagi-lagi kan pengalaman ya, kita ngomong pengalaman Inter. Squad Inter musim ini belum ada pengalaman, bahkan ketika Inter gagal ke 16 besar Liga Champions, Conte jujur dia ngomong di tim ini yang pengalaman di tingkat Eropa cuma 2 tim doang. Iya. Terus mau ngandelin siapa lagi gitu. Ya salah satu jalannya kalau memang mau datengin pemain Latin lagi melanjutkan tradisi ya Vidal, apalagi kan udah kenal banget sama Conte. Ada Sanchez lagi. Sanchez lagi. Negara. Nah, bisa. Nah, ngomong-ngomong soal pemain Latin, ada berita nih kemarin lagi rame nih. Pemain Mega Bintang, bapaknya beli rumah di kota Milan. Ya. Dan banyak yang mengkait-kaitkan dengan Inter nih. Nah, respon dari abang-abang ini gimana nih tentang Lionel Messi? Messi di Barca itu udah utang budi, dia nggak bakal cabut gue rasa. Yes. Utang budi dia sama Barca. Dari mulai pengobatan sama kerjaan bapaknya tuh semua ditanggung Barca. Kayak nggak mungkin dia cabut dari Barca. Cuman media ngegoreng itu biasa lah. Ya, Messi kalau pun cabut palingan pulang kampung lah ke Argentina. Nggak mungkin ke klub Eropa lain. Gosipnya dia ngindarin pajak sebenarnya bapaknya kan. Di apartemen di Milan ada isu dia ngindarin pajak di Spanyol yang kebetulan tinggi tax rate-nya memang. Itu orang pajak juga, Jam. Jadi nggak tahu juga sih kalau kenyataannya apa. Bukan tempat bini muda ya? Bukan ya? Ada motif apa bingung juga sih. Tapi kalau dari media-media Italia kan memang spekulasinya banyak. Kayak Gazzetta bilangnya memang itu salah satu langkah awal Lionel Messi untuk hengkang. Tapi kalau dari Sky Sport di Marzio kayaknya itu memang untuk bisnis doang sih buat menghindari pajak yang tinggi banget di Spanyol. Tax rate di Spanyol lagi tinggi-tingginya. Mulai kan Messi kan pernah sempat Bermasalah. kasus juga soal pajak. Masalah pajak. Jadi ya salah satu hindarnya ke Italia. Berarti itu cuma rumor aja lah ya? Rumor itu. Nggak usah terlalu dianggap ini. Ya kalau kita ngebayangin Messi ke Inter sih ya ibaratnya sebenarnya bisa aja, cuman secara kebutuhan bukan kebutuhan. Waktunya nggak tepat juga menurut gue sih. Dia ngerusak tim malah yang ada. Iya. Ngerusak tim Iya, ya sih. takutnya kayak di Argentina ya? Iya. Ya mungkin kalau buat kawan-kawan Interisti yang pengen Messi ke Inter tinggal main master aja sih. Datang ke rental terdekat lah. Iya, tinggal main master banyakin duit ya kan. Tinggal beli Messi di master kan. Kalian aja mau Ronaldo-nya ya. Karena jujur emang secara kebutuhan tim pun saya yakin Conte juga semua Messi itu nggak cocok sama pakem dia. Dan itu hanya ya tahu sendiri lah media Italia apa aja digoreng ya kan. Tapi zaman kayak Interisti itu pasti kenyang lah zamannya Icardi, Vandanara itu tiap minggu digoreng terus lah itu. Mungkin kalau sekarang Icardi masih ada di Inter mungkin di Vandanara diisuin selingkuh sama Conte mungkin. Bisa. Itu kan tadi kita ngomongin soal transfer datang nih. Kalau misal pemain-pemain yang sekarang masih ada gitu dan kepake sama Conte, tapi digoda sama klub besar nih kayak kemarin Lautaro ya. Isunya tuh gimana bang kira-kira bang? Taruh 100 juta lepas lah. Lepas. Reasonable price kok maksudnya 100 juta bisa dapat 3 pemain kenapa enggak gitu. Berapa cicilan? Iya maksudnya Barcelona biasanya gitu ya. Dia bisa gini nego deh waktu. Lautaro 100 ya lepas aja lah gitu maksudnya. Dia belum jadi siapa-siapa juga menurut gua di Inter sih sebenarnya. Cuma kebetulan nomornya 10 jadi andalan udah. Yang bawa Zanetti lagi ya. Dan kebetulan juga Lautaro ini kan belakangan jadi duetnya Messi di timnas ya. Jadi ya udah Messi di timnas sudah merasa nyaman ya. Messi dengan segala kekuasaannya ya, tinggal ngomong ke manajemen minta Lautaro pulang. Dan memang secara tim sih gua nggak kurang setuju ya kalau Lautaro ke Barcelona. Dia masih butuh waktu lah. Dia baru musim ini doang benar-benar dipercaya sama Conte. Musim lalu kan masih tukeran sama Icardi. Jadi ya sengaja semusim lagi lah buat Lautaro di Inter. Tapi kalau ya balik lagi kalau cuan 100 juta balik lagi. Cuman kalau menurut gua sih kayaknya nggak bakal dijual. Karena kalau kita bicara tradisi Inter, koneksi Argentina itu nggak akan terputus. Iya. Pasti itu dari zamannya Milito kan. Pasti
Setiap saat ada pemain Argentina Inter yang mau habis atau mau dijual, pasti udah disiapin spare. Siapa itu? Waktu itu kan Milito di spare Icardi. Iya. Tevez bener. Ya kan? Tepes lagi. Spare dong, spare kan. Nggak harus tepes juga kali ya. Palasio paling. Ya, Palasio dia jadi ya. Dia kan punya Najar, kalau Inter Scudetto potong kunjung. Waduh. Jadi kalau menurut gua sih kayaknya semusim lagi lah. Oke nih, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak. Soal kinerja manajemen nih. Tadi kan Abang sempat bilang kalau finansial Inter kayaknya nih nomor 2 lah sekarang untuk sekarang. Iya kan di Itali. Dan itu setiap tahun udah mengalami mungkin udah peningkatan lah ya. Apalagi campaign-campaignnya dari Suning ini termasuk bagus nih. Dari sosial media dikembangin segala macam, terus apa sponsor juga kayaknya sponsor baru udah banyak yang masuk nih. Kira-kira kalau ngasih rapot nih poin buat manajemen tahun ini berapa Bang? Gue sih 7 ya. 7. Dari 1 sampai 10 mungkin 7 lah. Masih banyak yang harus dibenahi juga. Sama termasuk dalam kebijakan transfer juga sebenarnya menurut gua agak kurang tajam sebenarnya. Dari musim awal nanggung gitu. Beli Eriksen tapi nggak beli partnernya, buat apa gitu. Tetap aja Eriksen dikasih Borja, dikasih Gagliardini nggak bisa apa-apa deh. Nggak bisa apa-apa gitu. Dia di Spurs ngasih ke sayap ada Son, ada Lucas Moura, ke Inter ada Biragi, ada Candreva. Nanti beli Biabiani. Waduh. Bingung juga Eriksen, pasti bingung Eriksen. Nanggung agak nanggung menurut gua. Nanggung. 7 lah ya. Ya 7 lah. Kalau Bang Ike berapa? Kalau gua 6,5 lah. Waduh, lebih kecil berarti. Soalnya secara awal emang gebrakan bagus, cuman kita di sini bicara banyak telat. Kita lihat pramusim Inter waktu di Singapura kan, Conte sampai teriak, kita di pramusim nggak ada striker. Karena transfer Lukaku tuh mulur. Iya. Ya, mungkin itu apa strategi manajemen atau gimana buat nakan harga, gua nggak tahu. Tapi kan yang namanya pramusim itu kan gimana pemain baru bisa nyetel sama skema pelatih kan. Conte kan apa? Lukaku kan akhirnya kan datang pas 2 minggu sebelum liga mulai kan. Di Singapura masih pemain MU dia. Masih main MU. Masih di bench MU dia. Akhirnya kan MU mau nggak mau lepas karena emang Lukaku sendiri udah nggak mau. Terus sama Dzeko juga kan. Vidal permintaan Conte yang nggak dipenuhi. Jadi menurut gua 6,5 lah. Jadi istilahnya kalau Conte pengen udah beliin lah istilahnya. Nggak usah lama-lama lah. Jual jual tanah di Cina banyak ya kan. Makanya buat Stephen Jang kalau nonton ya kalau Conte mau apa-apa udah beliin dah. Babang Pamungkas juga silakan. Lu kan berapa? 7. Karena alasannya gue secara keuangan ya, secara neraca keuangan tim sudah bagus. Inter beberapa musim lalu ketika balik lagi ke Liga Champions mereka sampai nggak bisa daftarin beberapa pemain karena terkendala FFP. Neraca belum stabil. Ya neraca belum stabil. Terus musim ini musim ini juga kan udah lumayan ya, udah nggak ada itu semua pemain udah bisa didaftarin. Itu kan jadi bukti bahwa ada progres nih si Stephen Zhang dan kawan-kawannya itu udah ada progres bagus, udah bisa bawa Inter seenggaknya di neraca keuangan mereka nggak perlu takut lagi lah untuk ininya. Sedih kalau inget zaman itu. Sedih banget. Pasti yang paling ngerasain Ausilio itu. Di awal musim dia ngobrol pemain muda, opsi buyback, duit udah kumpul, baru beli pemain. Ya. Sedih kalau diceritain zaman itu tuh, tahu yang datang Jonathan, Schelotto ya. Oke deh, mungkin cukup sampai di sini kali buat episode kali ini. Ya kita tunggu aja nih tahun depan atau di bursa transfer ini kira-kira pemenuhan buat permintaan Conte dikabulin gak nih ya manajemen? Harus itu. Mudah-mudahan. Karena udah terbukti kan yang diminta waktu musim ini kepake semua kan. Kecuali siapa? Yang dipinjemin ke Newcastle? Lazaro. Iya. Sisanya kan kepake semua. Mungkin dia bagian buat DJ dia kayaknya. Apokalipto. Eddie Tekken ya. Apokalipto. Capoeira. Oke, kita lihat aja nanti musim depannya. Ya. Mungkin kalau misalnya yang nonton ini punya pendapat lain gitu soal bursa transfer Inter, boleh lah